Halo, gue Rizky. Ini Cindy, ini Nindita, ini Yuliani, ini Anes, ini Rijal, dan ini Azara. Di sini kami akan membahas materi mengenai surat setoran pajak. Yuk disimak. Halo semuanya, langsung saja kita akan membahas mengenai surat setoran pajak atau SSP. Pada pembahasan yang pertama, saya Nindita Syahrani akan membahas mengenai pengertian dan fungsi SSP dan juga tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Langsung saja mengenai pengertian atau definisi dari surat setoran pajak. Bagi teman-teman yang baru mendengar atau belum mengetahui apa itu surat setoran pajak atau SSP, surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara. Dengan cara lain di sini maksudnya karena sekarang zaman serba modern dan praktis, teman-teman bisa melakukan pembayaran pajak dengan media elektronik seperti melalui e-billing atau dengan ke tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun fungsi dari surat setoran pajak itu sendiri adalah sebagai bukti atas pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Yang ketiga yaitu mengenai tempat pembayaran dan penyetoran pajak. Bagi teman-teman yang merasa bingung atau belum tahu kemana sih kita bisa membayar pajak secara langsung, nah teman-teman bisa langsung saja mendatangi bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan ataupun juga kantor pos. Nah, bank atau pos yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan ini menurut peraturan Kementerian Keuangan disebut sebagai bank atau pos persepsi, di mana yang termasuk di dalamnya yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa cari informasinya di internet. Halo, saya Yuli. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari surat setoran pajak, yaitu mengenai jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Perlu diketahui bahwa dalam jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak telah diatur ke dalam 3 unsur utama. Yang pertama ada jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan pembayaran massa. Seperti pada mind map di atas, dapat diketahui bahwa dalam pembayaran massa ini terdiri dari beberapa pasal, di antaranya 1. PPh pasal 4 ayat 2. Pajak yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari Menteri Keuangan. Kedua, PPh pasal 4 ayat 2. Pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ada ketetapan lain dari Menteri Keuangan. Ketiga, PPh pasal 4 ayat 2. Pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipungut maupun dipotong atau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Keempat, PPh pasal 15. Pajak yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan yang kelima, PPh pasal 15. Pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk poin-poin mengenai pembayaran masa selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rijal. Hai, saya Rijal. Di sini saya akan memaparkan materi lanjutan mengenai jangka waktu penyetoran pajak berdasarkan pembayaran massa. Untuk poin selanjutnya, PPh pasal 21 yang harus dibayar sendiri oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu, poin selanjutnya, PPh pasal 23 dan 26 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu PPh pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 bulan 8. PPh pasal 25 berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu PPh pasal 22
PPN atau PPN dan PPNBM atas nama impor harus dilunasi bersamaan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda. Lalu PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas nama impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai harus disetor dalam jangka waktu 1 hari setelah dilakukan pemungutan pajak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Rizky. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan pembayaran massa. Untuk poin selanjutnya, PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagai pemungut PPh pasal 22 harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. Untuk poin selanjutnya, PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja negara atau belanja daerah dengan menggunakan surat setoran pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Untuk poin selanjutnya, PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Untuk poin selanjutnya, PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan. Untuk poin selanjutnya, PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutangnya pajak. Untuk kelanjutan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anes. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai jangka waktu pembayaran pajak berdasarkan pembayaran massa. Poin 16, PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Poin 17, PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat penandatanganan surat perintah membayar sebagai pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan pembendaharaan negara. Poin 18, PPN atau PPNBM yang dipungut oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada pengusaha kena pajak rekanan pemerintah melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara. Poin 19, PPN atau PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendahara pemerintah harus disetor paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Poin 20, PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagai dimaksud dalam pasal 3 ayat 3B Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan massa harus dibayar paling lama pada akhir masa pajak terakhir. Poin 21, pembayaran massa selain PPh pasal 25 bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak bagian B dan C. Bagian B, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan
surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarkan bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya surat. Selanjutnya adalah bagian C, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayarkan lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan pada hari Sabtu atau libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setiap keterlambatan pembayaran pajak akan dikenakan bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Kaula Yusuf. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tata cara menunda ataupun mengangsur pembayaran atas ketetapan pajak. Sebelumnya, di sini kalian tahu nggak kalau wajib pajak itu dapat menunda atau mengangsur pembayaran pajak loh? Kalau belum tahu, yuk kita simak baik-baik. Jadi, yang pertama itu wajib pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk menunda ataupun mengangsur pembayaran pajak yang berupa surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan lain sebagainya kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, permohonan tersebut dapat diajukan paling lama 9 hari sebelum jatuh tempo dengan menyertakan alasan dan juga bukti yang kuat untuk mendukung permohonan tersebut. Nah, wajib pajak juga wajib menyertakan jaminan yang berupa garansi bank, lalu surat kepemilikan barang bergerak, sertifikat deposito, sertifikat tanah, dan lain sebagainya. Setelah itu, jika wajib pajak telah melakukan permohonan tersebut, namun telah melampaui batas yang telah ditentukan, maka wajib pajak tersebut wajib untuk menyerahkan jaminannya yang berupa garansi bank atau lain sebagainya kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan pajak terutang. Nah, setelah itu Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan untuk menerima seluruhnya, sebagian ataupun menolak jaminan tersebut. Surat keputusan ini biasanya diterbitkan 7 hari kerja setelah disetujuinya permohonan tersebut. Namun, bila telah melampaui 7 hari kerja, maka surat keputusan tersebut otomatis akan disetujui. Setelah itu, keputusan persetujuan tersebut yang berupa pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak sekurang-kurangnya harus diterbitkan 5 hari kerja dari 7 hari kerja tersebut. Oh iya, di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat apa aja sih yang harus dimiliki wajib pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur ataupun menunda pembayaran pajak. Jadi yang pertama itu harus adanya tanda tangan dari wajib pajak tersebut. Jika wajib pajak tersebut menggunakan wali, maka wali tersebut harus menggunakan surat kuasa yang ditandatangani oleh wajib pajak. Jadi, tanda tangan wajib pajak itu penting loh guys. Yang kedua itu ada surat permohonan menyantumkan jumlah pajak yang ingin diangsur ataupun ditunda. Nah, yang ketiga itu harus dilampirkan bukti kesulitan likuiditas atau adanya kendali di luar jangkauan wajib pajak tersebut. Lalu yang keempat itu ada disampaikan melalui elektronik ataupun bisa juga dengan secara langsung. Nah, kalau misalnya secara langsung ini kita dapat mendatangi kantor pelayanan pajak atau KPP setempat. Terus kalau misalnya ingin
di kantor pos ataupun ekspedisi juga bisa dengan cara mengirimkan bukti pengiriman surat tersebut. Lalu yang terakhir dan yang kelima yaitu dilampirkan surat pemberitahuan pajak terutang. Nah, seperti surat ketetapan pajak PBB atau surat tagihan pajak PBB. Sebelumnya surat PBB ini juga tidak boleh ada penunggakan atau telat bayar pada PBB tahun sebelumnya. Sudah jelas belum guys? Jadi sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye. One eternity later. Terima kasih.